Nah, ini presisi udah, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga kami, kepada seluruh para penuntut ilmu di Taman Surga. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini pada kesempatan siang kali ini akan menyampaikan kajian tentang kitab Muslim Hebat bersama dengan Majelis Taklim Vincent 99 dan Syamila Series. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan ikuti dan semoga mendapatkan keberkahan. Jangan lupakan kami dan keluarga kami di dalam keberkahan, keikhlasan, dan kebaikan, insya Allah. Ini Ummu Usamah, Ustaz. Ini Sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya setelah Ustaz libur kami agak kehilangan banget. Sekarang udah bisa mulai join lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk belajar dan bisa istiqomah. Amin. Dan insya Allah pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi kita bisa mulai kelas offline juga, insya Allah. Dan buat teman-teman yang baru join atau yang udah ikut dari kelas-kelas sebelumnya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Muslim Hebat ya Ustadz. Ya, waktu itu kita udah ke bab keempat kalau nggak salah ya. Bab ketiga kelihatannya. Ketiga ya, jadi sekarang kita masuk ke bab yang keempat ya Ustadz. Insya Allah kita bisa mulai sebentar lagi. Silahkan Ustadz. Jazakallah khair Umu. Semuanya sehat Umu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Ustadz. Bismillah, kita mulai kajian kita. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para peserta dan kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Vision 99 dan kepada seluruh para penuntut ilmu Majelis Taklim, seluruh para penuntut ilmu Syamila Series dan seluruh para netizen yang hadir di IG Live, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, semoga diberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita dan memberikan pula kebenaran. Tentunya kita paham, kita tidak hanya berharap semoga kita mendapatkan kebaikan, tetapi kita berharap semoga kita mendapatkan kebenaran dalam kehidupan kita. Apalah arti kita mendapatkan kebaikan kalau kita tidak mendapatkan kebenaran? Karena mata uang yang diterima dalam kehidupan kampung akhirat kita itu bukan hanya kebaikan, tetapi yang lebih daripada kebaikan yaitu adalah kebenaran. Banyak orang yang mereka hanya tertuju kepada kebaikan dan tidak pernah mau menaikkan grade kualitas kehidupan mereka pada kebenaran. Padahal diutusnya Nabi, diturunkannya wahyu, disampaikannya hadis-hadis Rasulullah supaya terkonsep kebenaran dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan, Allah memberikan kepada kita kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kebaikan membenci kebenaran, dan jangan pula kebenaran itu melunturkan kebaikan kita selaku manusia. Kebaikan dan kebenaran itu satu berkaitan yang tidak akan terpisahkan selama-lamanya. Siapapun yang hanya berkoar-koar tentang kebaikan tetapi dia tidak mau menerima kebenaran, maka sesungguhnya tidak ada keselamatan bagi mereka yang hanya mengenal kebaikan tetapi tidak mau memahami kebenaran. Siapapun yang berkoar-koar tentang kebenaran tetapi ternyata mereka tidak memiliki kebaikan, hati-hati. Kebenaran yang tidak disertai dengan kebaikan, kebenaran itu pun akan menjadi rusak.
inilah saatnya kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan dan Allah selalu memberikan kepada kita kebenaran dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita memohon supaya kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita diberikan kemudahan di dalam melakukan kebaikan dan diberikan kemudahan di dalam melakukan kebenaran pada kehidupan kita. Kepada Allah kita berharap. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan siang kali ini akhirnya berjumpa dengan Majelis Taklim Vision 99 dan bersama dengan Samilah Series. Tentunya ada banyak sekali alasan yang selalu mampu dihadirkan untuk menikmati setiap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang satu kenikmatan ketika datang bertubi-tubi pada kehidupan kita menjadikan kita lupa betapa besarnya kebaikan yang telah kita dapatkan dan telah kita peroleh karena besarnya kebaikan yang kita peroleh dan kita dapatkan. Banyak seorang anak ketika dia mendapatkan kebaikan dari orang tuanya bertubi-tubi, ketika dia tidak pernah meminta, orang tuanya selalu siap sedia, menjadikan dia akhirnya tidak sensitif lagi terhadap kebaikan yang diberikan orang tuanya. Akhirnya jadilah potret anak-anak yang selalu mampu bersyukur sama temannya yang memberikan hutang 2 juta, 3 juta, tetapi dia lupa jutaan yang telah diberikan orang tuanya selama sepanjang hidupnya. Itulah manusia. Manusia itu kalau mendapati sebuah kenikmatan terus mengalir tanpa diminta, biasanya hatinya akan menjadi tidak sensitif terhadap nikmat yang telah dia dapatkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, sama kayak kenikmatan matahari, sinarnya, mentarinya. Ketika kita mendapatkan sinar mentari, maka Masya Allah, tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, setiap pagi habis sholat subuh, tidak terlalu lama berselang setelah itu kita mendapatkan sinar mentari. Karena tiap hari datang tanpa diminta, akhirnya kita tidak lagi merasakan bahwasanya sinar mentari itu adalah sebuah kenikmatan. Baru merasakan efek kebaikan dari sinar mentari ketika beberapa hari mendung. Pakaian kita tidak kunjung kering dan kita sulit melakukan aktivitas, barulah kita merasakan betapa besarnya kenikmatan matahari itu. Itulah manusia. Inilah yang menjadikan kita selalu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena banyaknya kebaikan yang kita peroleh, kenikmatan yang kita dapatkan menjadikan hati kita terkadang tidak sensitif terhadap nikmat yang sudah kita peroleh. Istri ketika mendapatkan kebaikan dari suaminya, karena bertubi-tubi mendapatkan kebaikan itu, akhirnya dia lupa. Dia mampu berterima kasih dan merasa berhutang hanya karena diberikan hadiah sama orang. Tapi dia tidak pernah merasa berhutang terhadap kebaikan yang diberikan suaminya. Nah, inilah yang kita khawatirkan ketika kita menjadi manusia yang sudah dikatakan oleh Allah dan difirmankan, khuliqal insanu halu'ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi mereka berkeluh kesah. Salah satunya adalah berkeluh kesah ketika mereka tidak pernah merasakan besarnya kenikmatan yang sudah mereka dapatkan sepanjang hidupnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang Allah berikan dan apapun yang Allah titipkan kepada kita, itulah kenikmatan yang terbaik. Dan kita harus paham, kalau kita bersyukur bukan berarti secara otomatis, secara kuantitas Allah akan tambahkan apa yang kita syukuri. Karena yang Allah janjikan bukan kuantitasnya bertambah, tetapi kualitasnya akan ditambahkan oleh Allah ketika kita bersyukur. Jangan memahami syukur itu dari kalkulasi paham materialisme, 1 tambah 1 menjadi 2. Itulah yang dipahami sebagian orang. Salah. Kadang-kadang kalau kita bersyukur bukan 1 tambah 1 menjadi 2. Kadang-kadang 1 tambah 1 tetapi maknanya lebih besar daripada tambahannya 2. Ada orang yang punya motor, ketika dia bersyukur belum tentu setelah dia bersyukur mendapatkan mobil, belum tentu. Banyak di antara teman kita hanya punya motor, dia banyak bersyukur, tapi juga tidak kunjung mendapatkan dan bisa membeli mobil. Tetapi kualitas motornya menjadi lebih nyaman daripada mereka yang punya mobil tetapi tidak bersyukur. Banyak orang yang punya mobil bersyukur, apakah secara otomatis dia bisa membeli jet pribadi? Enggak. Banyak orang yang punya mobil, dia bersyukur dengan apa yang telah dia dapatkan dari Allah, tidak secara otomatis dia bisa membeli jet pribadi, tapi dijadikan mobilnya terasa nyaman untuknya dalam setiap kebaikan. Itulah yang kita harus mengerti. Jangan mengartikan bahwasanya nikmat itu ketika kita syukuri akan bertambah kuantitasnya. Tetapi sesungguhnya nikmat kalau kita syukuri, nikmat kalau kita kemudian syukuri dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan keberkahan dalam setiap apapun yang kita peroleh.
Dan siapapun yang telah bersyukur, apapun yang Allah berikan keberkahan dari apapun yang dia miliki. Dan ketika berkah terasa cukup. Kalau dia memiliki istri, dia tidak akan melirik yang haram. Kalau dia memiliki seorang suami, dia tidak membandingkan suaminya dengan orang lain. Kalaupun dia memiliki anak, dia tidak akan membandingkan anak-anaknya dengan anak-anak orang lain ketika dia paham potensi setiap anak itu tidak bisa dipaksakan untuk sama. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya, dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, saking begitu banyaknya sampai kita tidak meminta pun Allah tetap berikan kepada kita, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya orang yang betul-betul beriman yang mampu bersyukur atas setiap nikmat yang telah dia dapatkan di sepanjang hidupnya. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan besar pada setiap kehidupan kita. Setiap apapun yang kita peroleh, rumah kita, mobil kita, ataupun sepeda kita, anak kita, suami kita, kita syukuri supaya bertambah kualitas keberkahan dari apa yang kita dapatkan ketika kita memberikan setiap apa yang Allah berikan itu dengan konsep kesyukuran sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita berharap semoga kita termasuk di antara manusia yang disejajarkan di antara orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian kita inginkan. Kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akhirnya mampu melanjutkan kembali pertemuan kita yang selama ini kita adakan secara rutin per pekan. Kalau tidak salah sudah 4 kali atau 5 kali pertemuan kita libur, disebabkan karena kita berkonsentrasi kepada pembuatan Samila Series yang keempat, The Day After You Day, yang memang memakan waktu cukup panjang, hampir 1 bulan, karena kita mempackaging dan ingin mempersembahkan yang terbaik. The Day After You Day akan kita selenggarakan insya Allah di bulan Desember sekitar tanggal 13 atau 14 selama 16 hari berturut-turut, supaya kita betul-betul bisa merasakan sensasi rasa takut kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kalau hati manusia tidak memiliki rasa takut, maka dosa apapun itu akan diterjang dan akan dilakukan setiap manusia yang tidak memiliki rasa takut. Jazakumullah khair kepada seluruh para pengurus Vision 99 yang telah memberikan kelonggaran dan memberikan kesempatan kami dan tim Samila Series untuk mempersiapkan ini, dan seluruh majelis taklim yang lainnya yang telah rela selama hampir 1 bulan lebih kita libur dari kajian online. Semoga setiap kesabarannya kemarin selama 1 bulan dipakai untuk mengulang-ulang kembali setiap pelajaran, dan mungkin 1 bulan kemarin kita tidak mengadakan kajian sebagai introspeksi kita supaya kita bisa merealisasikan apapun yang telah kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita dalam setiap niatan kebaikan pada kehidupan kita. Tentunya kita paham bahwasanya ketika kita menjadi muslim, tentunya menjadi muslim itu tidak boleh kita ini menjadi muslim yang biasa. Tetapi ketika kita menjadi muslim adalah kita dituntut bagaimana menjadi muslim yang hebat. Bukan untuk menyombongkan diri kita dan bukan untuk menjadi hebat di antara pandangan manusia. Tetapi kita ingin menjadi hebat di hadapan Allah, di antara posisi kita di hadapan Allah. Supaya ketika kita berkarakter yang hebat, memiliki sifat yang hebat dalam setiap keislaman kita, tentunya kita bisa memberikan kontribusi yang besar untuk agama kita dan untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan kita menjadi orang yang biasa. Dan itulah yang kita fahami ketika Allah menurunkan salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Furqan 74, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan inilah yang seharusnya kita fahami. Islam itu tidak hanya menjadikan kita menjadi pribadi yang taat beribadah secara mahdhah, tapi Islam itu juga mengarahkan supaya kita memiliki karakter yang kuat di dalam kehidupan keislaman kita, dan kita memiliki karakter kebenaran yang baik. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan rumpun-rumpun kebenaran dalam kehidupan manusia, maka Masya Allah, sesungguhnya Rasulullah itu bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi Rasulullah itu membentuk karakter manusia yang beriman itu memiliki karakter kebenaran. Dan inilah yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita.
Karena PR besar kita itu bukan hanya menjalankan kebenaran, tapi PR besar yang ada pada kehidupan kita adalah bagaimana kita berkarakter kebenaran dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Banyak orang yang mereka itu berjalan di atas kebenaran, tetapi belum tentu dia memiliki karakter kebenaran. Karena berjalan di atas kebenaran dan berkarakter kebenaran itu sesuatu yang berbeda. Ada orang yang paham yang benar, mungkin dia berjalan di atas konsep yang benar, tapi ternyata dia tidak berkarakter kebenaran. Mungkin orangnya mudah baper, mungkin orangnya kemudian ternyata tidak komitmen, mungkin orangnya pemalas, mungkin orangnya khianat. Walaupun dia di atas kebenaran, tetapi dia tidak berkarakter kebenaran. Dan ini salah. Dan ini bukan yang diinginkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu pingin setiap umatnya dan setiap orang yang mengikuti beliau, mereka mengikuti kebenaran dan mereka memiliki karakter kebenaran. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh kita. Dan inilah salah satu PR besar dalam kehidupan kita. PR besar dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bukan hanya menjalankan kebenaran, tetapi bagaimana kita memiliki karakter kebenaran. Karena karakter kebenaran itu adalah ketika kita harusnya menjadi muslim yang bukan biasa, menjadi muslim yang bukan apa adanya, dan bukan menjadi muslim yang ala kadarnya, tapi harusnya kita menjadi muslim yang berkarakter kebenaran dan memiliki konsep yang besar dan hebat dalam setiap apa yang kita pandang dan apa yang kita jalankan. Sekali lagi, bukan untuk menjadi jumawa dan bukan untuk menjadi sombong, tetapi supaya kita betul-betul bisa mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita, supaya kualitas kehidupan yang kita peroleh salah satunya bisa memberikan kontribusi yang besar untuk agama Allah dan perjalanan agama ini. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita harusnya paham. Ada salah satu ulama yang menyampaikan al-Islam mahjubun bil muslimin. Sesungguhnya Islam itu keindahannya terhalangi bukan oleh Islamnya, bukan oleh firman-firman Allah, bukan pula oleh hadisnya. Kalau ayat Allah, wahyunya, syariatnya sudah sempurna dan maha indah, tetapi Islam itu terhalangi oleh kaum muslimin itu sendiri. Ketika banyak kaum muslimin yang mereka memiliki kebenaran tetapi tidak berkarakter kebenaran. Banyak muslim yang mereka itu ternyata tidak memiliki dedikasi yang besar dan tidak memiliki cita-cita yang agung. Dan inilah yang menjadikan Islam itu terhalang keindahannya. Karena orang yang mengerubut di dalam Islam itu tidak memiliki karakter-karakter yang harusnya dia miliki, seiring ketika dia memahami kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita mempelajari buku Muslim Hebat. Sekali lagi kita pengen tahu apa sih yang harus kita eksplor untuk diri kita, harus mengenali diri kita, harus mengalahkan musuh-musuh di dalam diri kita, supaya ketika kita mampu menyelesaikan satu persatu PR pada diri kita dan mampu menyelesaikan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, kita mengenal kepada diri kita, kita mampu mengenali musuh-musuh yang ada di dalam diri kita, akhirnya kita keluar dari lingkaran-lingkaran kehinaan pada diri kita menuju kepada sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat ada sebuah kata-kata hikmah ya, ada sesungguhnya kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah itu di bangsa Afrika. Orang Afrika itu memiliki kata-kata hikmah ini. Tidak membahayakan musuh dari luar selama kita tidak memiliki musuh dalam diri kita secara internal. Itu yang kemudian disampaikan dalam kata-kata hikmah bahasa Afrika. Saya tidak ngerti bahasanya apa, tapi maknanya semacam itu. Ternyata memang benar, itu selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Salah satu di antara fase terpenting manusia itu adalah mengenali dirinya, memahami bagaimana problematika dia di dalam dirinya, mengenali berbagai macam penyakit yang ada di dalam kejiwaannya, lalu dia mengalahkan itu semuanya dengan petunjuk-petunjuk yang benar. Disitulah dia akan menjadi muslim yang hebat. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham, tidak akan membahayakan orang dari luar selama kita sudah selesai dengan apa yang menjadi urusan di dalam diri kita. Karena bisa jadi musuh kita itu bukan orang, tapi musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, itu yang kemudian menjadikan kita harus berpikir, Masya Allah ya, inilah yang menjadikan kita harus paham. Kadang-kadang kita pandai mengenali orang lain, kita pandai menghakimi orang lain, kadang-kadang kita pandai memvonis orang lain, tapi justru kita tidak pandai memvonis diri kita, tidak pandai untuk menghakimi diri kita dari berbagai macam kesalahan,
dari segala macam penyelewengan yang dilakukan oleh diri kita ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita bisa memiliki karakter kebenaran di dalam diri kita. Karena bisa jadi musuh kita itu ada di dalam pikiran kita, bisa jadi musuh kita itu ada di dalam diri kita. Dan selama kita tidak berupaya untuk mengalahkan apapun PR yang ada di dalam diri kita, maka selama itu pula kita tidak akan pernah berkarakter kebenaran. Nah, inilah yang kita ingin bangun. Kita berkarakter kebenaran, kita harus paham bagaimana kita memanage diri kita, mengerti tentang diri kita, memanage diri kita dengan apa yang Allah syariatkan, karena syariatnya Allah bukan hanya menyuruh kita untuk sholat, bukan hanya menyuruh kita untuk puasa, tetapi sesungguhnya syariat Islam itu menyuruh kita bagaimana memanage diri kita, memanage pikiran kita, memanage hati kita, memanage semuanya, supaya kemudian kita bisa menjadi orang yang berkarakter kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, makanya Masya Allah inilah yang kemudian kita harus paham. Ada sebuah perkara, sebelum kita membahas kelanjutan dari kitabnya, ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Walaupun ini datang dari seorang pesulap, tapi kita mengambil hikmah dan ibrah, karena hikmah itu bisa diambil dari mana saja. Ada seorang pesulap besar, yaitu yang bernama Houdini. Di antara spektakulernya dia ketika dia bisa melakukan atraksi sulapnya itu adalah dia bisa membebaskan dirinya dari berbagai macam penjara, disaksikan dengan ribuan orang yang menontonnya. Tidak ada satu penjara ketika Houdini dimasukkan ke dalam penjara itu kecuali dalam sekejap dia bisa membebaskan dirinya dari jeruji besi. Sehingga pada satu waktu ada salah satu penjara yang mengajukan tawaran supaya Houdini dimasukkan ke dalam penjara itu. Saya lupa nama penjaranya itu apa ya. Tapi Masya Allah akhirnya Houdini melayani permintaan dari penjara tersebut. Dia datang ke penjara itu, sudah disiapkan settingannya, di jeruji mana, sel mana dia akan dimasukkan, dan dia diberikan waktu 1 jam untuk lepas dari jeruji besi itu. Tentunya 1 jam ini biasanya diselesaikan Houdini dalam waktu yang sekejap. Waktu beberapa menit dia sudah selesai. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara ini, dimasukkan dia ke dalam penjara itu, ditutup jegret penjaranya itu. Lalu kemudian di dalam penjara tersebut Houdini melakukan aksinya sebagaimana sudah dia memiliki pengalaman. Di otak-atik itu kemudian bagaimana sel itu supaya dia bisa lepas. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, sampai 45 menit berlalu, sampai waktu limit yang diberikan itu terlewati 1 jam. Houdini tidak lepas dari jeruji besi itu. Maka kemudian Houdini masih memutar otak bagaimana kemudian dia bisa lepas dari penjara itu. Dia lakukan berupaya segala macam supaya lepas dari penjara itu. Hampir 2 jam akhirnya dia menyerah. Itulah penjara pertama yang bisa menaklukkan seorang maestro sulap, yaitu Houdini. Dia menyerah, dia mengatakan tidak bisa lepas dari sel tersebut. Yang membuat Houdini kaget adalah ketika sipir itu datang, kemudian seakan-akan dia mengambil kunci, ternyata sipirnya itu hanya menggeser jeruji besinya. Selnya itu kemudian terbuka, karena ternyata sel itu tidak pernah dikunci oleh sipirnya semenjak pertama kali Houdini dimasukkan. Apa yang menjadikan Houdini pada saat itu tidak bisa keluar dari sel itu? Karena Houdini itu sudah teracuni pikirannya bahwasanya sel itu adalah terkunci. Dia teracuni dengan pikirannya dan dia fokus bagaimana bisa membuka kuncian di sel itu. Padahal ternyata sel itu tidak dikunci. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Itulah yang dinamakan dengan sebuah pikiran, yang terkadang bisa menjadikan kita itu terbunuh oleh pikiran kita sendiri. Saya ketika membaca kisah nyata ini kemudian mengambil sebuah pelajaran. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bisa jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keimanan kita, terkadang yang menjadi musuh kita itu bukan orang lain, karena tidak membahayakan musuh dari luar, tetapi yang justru membahayakan itu adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita ini loh, yang kemudian terkadang kalau kita tidak latih pikiran kita kepada perkara-perkara yang positif, akhirnya kita gagal untuk menjadi muslim yang hebat. Kita gagal untuk memiliki sebuah karakter kebenaran. Dan inilah yang akan menjadi problem dan problematika dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kemudian kita ingin membahas kitab-kitab yang bisa menjadikan kita memiliki uluwul himmah,
yaitu adalah bagaimana pikiran kita bisa bercita-cita besar dalam kehidupan kita. Apa step yang kita lakukan, apa referensi yang kita harus baca dan harus kita praktekkan pada kehidupan kita. Sekali lagi, karena sesungguhnya orang yang hebat itu orang yang menghargai dirinya. Hargai dulu diri kita, ya. Kalau bahasa orang lain itu mencintai diri sendiri. Hargai dulu diri kita. Lalu kemudian ketika kita telah menghargai diri kita, kita tentunya tidak ingin kalau hidup kita itu hanya dibiarkan apa adanya dan ala kadarnya, padahal Allah sudah memberikan seluruh perangkat yang bisa menjadikan kita menjadi luar biasa. Bukan untuk sombong di depan orang, bukan untuk sombong di depan manusia, tetapi menjadi hebat di hadapan Allah ketika kita akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan setelah kita nanti meninggal dunia. Itulah yang kemudian harus kita pahami, itulah yang harus kita mengerti. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya membahas menjadi muslim hebat, supaya kita mampu memanage bagaimana interaksi kita kepada diri kita, pikiran kita, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan itu akan menjadi salah satu PR. Apabila kita sudah selesaikan itu, maka sesungguhnya ketika kita sudah menyelesaikan itu, kita bukan hanya memahami kebenaran, tetapi kita berharap semoga kita memiliki karakter kebenaran. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Setelah kita kemudian memahami itu, kemarin kita telah menyampaikan, ya, kemarin kita telah menyampaikan setidaknya ada 3 yang kemudian kita pelajari, yaitu adalah yang pertama, ketika kita menjadi muslim hebat, tentunya kita harus mengikhlaskan niat di dalam hati kita, bahwasanya tidak ada niat yang kita inginkan kecuali adalah karena Allah. Karena kita mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, intasdukillaha yastuka. Kalau kamu jujur apapun yang kamu inginkan, maka pasti Allah akan menyelesaikan seluruh proses akhirnya. Allah akan menyelesaikan apapun yang ada dalam kehidupan kita kalau kita ikhlas karena Allah. Itulah kunci orang-orang yang terbatas secara penampilan di mata manusia, tetapi justru mereka mampu mencapai apapun target-target yang di luar orang ekspektasikan. Karena apa? Karena dia menyertakan Allah semenjak awal. Akhirnya apa? Lingkaran-lingkaran batasan yang ada pada dirinya mampu dilampaui olehnya. Karena orang yang menyertakan Allah dalam setiap apapun yang dia inginkan, apapun yang dia harapkan, apapun yang dia ekspektasikan, maka kalau dia sudah menyertakan Allah, maka Allah menyelesaikan proses akhirnya. Ini sudah kita sampaikan. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh lepas pikirannya, hatinya, jiwanya. Apapun yang kamu inginkan, pertama kali adalah niatkan apakah ini karena Allah ataukah tidak. Kalau karena Allah, maka Allah yang memudahkan. Makanya sama ini, di Samila ini lagi pengen membuat kantor lagi. Ada sebuah kantor rumah 700 meter yang memang kebutuhan kita sudah sangat mendesak untuk memiliki studio. Maka ketika kemarin kita survei gitu ya, kemudian 700 meter letaknya tidak terlalu jauh dari kantor kita gitu, kita harapkan di tempat itu akan menjadi studio. Harganya lumayan, sekitar 6 miliar. Tapi ketika kami dan tim melihat, pertama sekali saya itu mengatakan Bismillah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, pasti Allah yang akan memudahkan urusan apapun yang terjadi setelahnya. Dan itu harusnya kita latih pada diri kita. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita harapkan, maka niatkanlah karena Allah. Maka tanamkanlah, goreskanlah apa yang disabdakan Rasulullah. Intasdukillaha yastuka. Kalau kamu niatnya itu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Yang kedua yang kita telah pelajari itu adalah bagaimana setiap muslim yang hebat itu ketika berkarakter kebenaran tidak boleh dia itu menjadi pemain recehan. Tidak boleh dia menjadi pemain apa adanya. Tidak boleh dia menjadi pemain ala kadarnya. Tapi dia harus memiliki cita-cita yang besar. Karena apa? Karena tidaklah seseorang muslim itu berada pada track yang benar kalau dia tidak memiliki cita-cita yang besar. Tidak boleh seorang muslim itu mengatakan ya sudahlah, yang penting saya sholat puasa itu sudah lebih dari cukup. Tidak cukup itu, tidak cukup. Harusnya kita memiliki sebuah visi dan misi yang besar. Dan visi dan besar-besar itu harus hidup. Karena siapapun yang besar dengan sebuah cita-cita yang besar, maka seluruh yang dilakukan itu akan mengarah kepada sesuatu yang besar. Tapi kalau urusan kita hanya perempuan, hanya laki-laki, secetek itu dan sedangkal itu di dalam kehidupan kita, ya sedangkal itulah kualitas kehidupan kita.
Dan Rasulullah itu adalah salah satu laki-laki yang telah memperlihatkan bagaimana Rasulullah itu memiliki karakter kebenaran yang hebat. Bagaimana Rasulullah itu memiliki cita-cita mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia untuk menegakkan kalimat Allah supaya manusia beribadah murni kepada Allah dan tidak lagi beribadah kepada manusia. Karena Romawi menciptakan peribadatan manusia kepada manusia, Persia menciptakan peribadatan manusia kepada manusia. Rasulullah ingin membebaskan manusia supaya kembali kepada fitrahnya, yaitu beribadah yang murni kepada Allah. Dan cita-cita itu dimiliki oleh Rasulullah. Semenjak beliau di kota Mekah, pindah ke kota Madinah, cita-cita itu tidak pernah lengser, tidak pernah padam, tidak pernah menyusut. Cita-cita itu hidup pada diri Rasulullah. Makanya Rasulullah buat madrasah sahabat dengan karakter-karakter luar biasa. Akhirnya para sahabat itulah yang menuntaskan pekerjaan yang telah dimulai oleh Rasulullah. Itulah cita-cita besar. Makanya kemudian kita tidak boleh dunuwul himmah. Ada dua, ada dunuwul himmah, ada uluwul himmah. Dunuwul himmah itu rendah cita-cita. Tidak boleh kita ini rendah cita-cita. Penting saya jadi seorang ibu, kemudian penting masak gitu. Yang penting anak saya sehat, tidak bisa kayak gitu. Kita harus memiliki cita-cita. Saya harus menjadi seorang ibu, anak-anak saya itu harus menjadi hafidz Quran. Anak-anak saya kemudian akan berjuang membela kalimat Allah. Anak-anak saya akan membela kalimat-kalimat Allah walaupun orang meninggalkan. Itu namanya uluwul himmah. Itu namanya uluwul himmah. Saya akan menjadi seorang pebisnis yang mana bisnis saya akan kemudian memberikan keberkahan untuk agama Allah. Itu namanya uluwul himmah. Kalau ada di antara muslim yang kemudian dia ternyata inferiority complex, kemudian dia merasa sudahlah gini-gini aja sudah lebih dari cukup gitu. Masya Allah ya. Kalau kemudian semacam itu tentunya, kalau semacam itu bukan karakter kebenaran. Karena sesungguhnya para pelakon-pelakon yang berkarakter kebenaran itu tidak pernah memiliki cita-cita yang rendah. Karena sesungguhnya cita-cita yang rendah itu bukan dimiliki oleh Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu menandingi ketinggiannya Islam. Ini kan ajaran Rasulullah. Tidak ada yang memahami ini kecuali orang beriman. Orang munafik mana paham hadis ini? Tidak bisa paham di hadis itu. Makanya kemudian Islam itu adalah yang tinggi. Itulah yang menjadikan kita berkarakter bahwasanya kehidupan kita itu harus memiliki sebuah obsesi yang baik di dalam kebenaran. Apa sih yang pengen kita lakukan? Saya pengen menjadi ini. Saya pengen memiliki sebuah kantor, Ustadz, memiliki sebuah pabrik. Nanti seluruh karyawannya saya ajarin bagaimana mengamalkan sunnah. Miliki cita-cita itu. Saya tidak muluk-muluk, Ustadz. Saya pengen menjadi seorang bapak yang akan menghantarkan hanya hafal Quran. Itu juga cita-cita besar. Itu hal yang gede itu. Itu harus kita miliki. Jangan sampai kemudian kita dalam kehidupan kita, proses kita menghabiskan sisa kehidupan kita ketika Allah memberikan waktu kita untuk beramal, ternyata kita tidak memiliki cita-cita besar. Padahal Allah sudah memberikan contoh. Rasulullah itu merupakan salah satu di antara contoh terbaik. Rasulullah itu berpikir besar. Makanya Rasulullah itu selalu fokus pada pekerjaannya. Rasulullah tidak responsif terhadap apa yang dituduhkan kepada beliau. Nabi tidak pernah membangun dakwahnya responsif. Nabi itu selalu fokus, konsentrasi dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan itu dilakukan oleh beliau untuk membangun sesuatu yang besar. Dan orang yang besar itu akan memikirkan yang besar. Kalau saya memikirkan omongan orang, kalau saya memikirkan hujatan orang, berarti ya semacam itulah rendahnya kualitas saya. Kalau orang yang sudah besar itu sudah melepaskan ikatan dia di antara perkara-perkara kecil. Dia berpikirnya yang besar. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita akan mampu memilih apa yang harus kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Kalau kita sudah menetapkan cita-cita kita. Kalau kita sudah menetapkan cita-cita kita, maka itulah yang kita lakukan. Dan itulah yang akan menjadikan kita terus untuk kemudian berpacu di dalam kebaikan ketika kita memiliki cita-cita besar dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah saya pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya kemudian apa yang sudah kita rencanakan, maka kita harus miliki itu, peganglah itu. Letakkan di depan mata kita, gantungkanlah itu di pintu-pintu langit di dalam doa. Teruslah kemudian bergerak, teruslah beraktivitas sesuai dengan cita-cita yang telah kita miliki. Karena kita jangan sampai merendahkan diri kita. Dengan merendahkan diri kita itu apa? Ketika kamu tidak memiliki cita-cita besar, itu sudah merupakan bagian kamu tidak bersyukur terhadap seluruh perangkat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Dan itulah yang kemudian kita harus paham. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang kemudian kita lakukan yaitu adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim yang berkarakter hebat itu memiliki, yaitu adalah bagaimana kita memupuk rasa iri, melejitkan potensi diri. Yaitu adalah bagaimana setiap dari kita itu betul-betul berupaya di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki karakter hebat dalam kehidupan kita adalah kita harus memiliki role model dalam kehidupan kita. Islam itu menyuruh kita untuk iri. Islam itu menyuruh kita untuk hasad, cuma dibatasin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yaitu adalah memiliki sebuah role model. Siapa yang kita wajib hasad? Yaitu adalah orang-orang yang layak dijadikan menjadi referensi dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya orang yang layak dijadikan referensi dalam kehidupan kita. Kenapa kita disuruh iri? Kenapa kita disuruh memilih siapa orang yang menjadi referensi dalam kehidupan kita? Karena siapapun yang menjadi referensi kita akan mencerminkan bagaimana kualitas hidup kita. Kan begitu. Jadi kalau referensinya kita adalah Rasulullah contohnya, idola kita adalah Rasulullah, itu akan tercermin dengan kualitas hidupnya. Makanya kemudian Islam itu tidak melarang manusia itu untuk hasad. Karena memang hasad itu bagian dari fitrah. Hasad itu bagian dari fitrah, Ustaz? Iya. Hasad itu bagian dari fitrah. Artinya fitrah itu artinya bagian dari apa yang ada di dalam diri kita. Ketika hasad itu ada pada setiap diri kita, ma khalal jasad anil hasad. Tidak ada jasad yang masih hidup kecuali di dalamnya ada hasad. Itu sudah bagian dari penciptaan yang ada pada manusia itu memiliki hasad selama dia jasadnya masih hidup. Islam itu tidak kemudian menutup pintu rapat bahwasanya kita tidak boleh hasad. Boleh hasad, yaitu dalam dua perkara. Hasad itu terkadang bisa membentuk karakter kebenaran dalam diri kita, yaitu adalah ketika kita menetapkan siapa yang menjadi role model pada kehidupan kita. Dan Islam itu memberikan dua role model, yaitu adalah orang yang mereka diberikan ilmu, lalu mempelajari ilmunya, lalu kemudian menggunakan ilmunya di dalam kebaikan. Maka lihatlah mereka, contohlah mereka, jadikanlah mereka referensi. Bercita-citalah kita dan berdoalah kita di belakang mereka. Kalau kita melihat ada orang yang pintar, bagaimana dia kehebatan ilmunya, bagaimana kemudian dia kehebatan ilmunya, bagaimana kehidupannya dia ketika mengajarkan ilmunya, maka jadikanlah referensi. Itu role model. Tanamkanlah iri hati kepada orang semacam ini yang pertama. Karena apa? Menanamkan iri melejitkan potensi diri kita. Karena kalau kita tidak iri, bagaimana kita akan memiliki sebuah potensi untuk melejitkan diri kita? Kan begitu. Maka kemudian irilah kita sama mereka yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita iri kepada orang-orang, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu memiliki harta dan mereka mempergunakan harta mereka itu di jalan Allah. Nah, ini harus kita miliki. Role model pada kehidupan kita. Karena apa? Salah satu di antara pembentukan karakter kehidupan kita, pembentukan karakter itu adalah ketika kita senantiasa memiliki role model yang kita jadikan contoh, lalu kemudian contoh tersebut terus kita hadirkan dalam kehidupan kita untuk memupuk diri kita dan melejitkan potensi pada diri kita. Nah, itu kemudian harus kita miliki, ya. Makanya Masya Allah, nah inilah yang menjadikan kita akhirnya kadang-kadang, kenapa saya lemah semangat Ustaz? Mungkin ada yang sering berkata begitu. Maka kalau ada orang yang lemah semangat, bisa jadi kemudian dikatakan kepadanya, mungkin kamu lemah semangat karena kamu tidak memiliki role model yang bisa kamu jadikan contoh dan bisa membentuk karaktermu sebagaimana orang yang kamu iri kepadanya. Dan ini merupakan satu iri yang berpahala besar di sisi Allah. Apa bedanya iri hati yang berpahala dan iri hati yang dosa, Ustaz? Iri hati yang berpahala disebut ghibthah. Iri hati yang kemudian berdosa namanya hasad. Itu namanya hasad. Iri hati yang berpahala itu apa? Iri hati ghibthah. Iri hati yang melahirkan sebuah komitmen diri kita untuk memupuk diri kita menjadi yang terbaik. Makanya jangan salah memilih siapa yang layak dijadikan role model kehidupan kita. Karena apa? Siapapun yang kamu lihat berada pada dua pusaran ini. Satu, dia memiliki ilmu, lalu dia mempelajari ilmu, lalu dia mendakwahkan ilmunya dengan apa yang dia pelajari. Yang kedua, orang yang memiliki harta dan menggunakan hartanya di jalan Allah untuk membangun agama Allah. Dua ini saja. Role model itu hanya dua ini saja, jangan lebih.
Kalau tidak lebih dari dua ini, maka biasanya akan cenderung menjadi hasad. Apa bedanya hasad dengan ghibtah, Ustaz? Hasad itu berpeluang menjadikan kita bercita-cita supaya kelebihan yang didapatkan orang yang kita lihat itu hilang. Itu namanya hasad. Ya. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami berarti karakter kita di dalam kebenaran. Jadi kemudian karakter kita di dalam kebenaran itu adalah bagaimana kita memiliki role model. Dari dua ini yang terus memupuk kita supaya kemudian kita betul-betul mampu menyelaraskan dan bagaimana berkomitmen hidup kita berbanding lurus dengan orang yang kita ghibtah kepadanya. Kalau ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu, Masya Allah ya, misalkan ibu-ibu, dia memiliki, saya punya seorang model. Ada seorang ibu-ibu, memiliki 10 anak. Kok 10 anaknya bisa hafal Quran? Ini jadikan role model. Dilihat, dikaji, dipelajari bagaimana karakternya. Supaya apa yang kita lakukan pada tahapan-tahapan anak kita itu nanti mampu kita lakukan kepada apa yang kita miliki. Kita kemudian melihat ada orang yang berbisnis, tetapi ketika dia berbisnis profitnya sampai miliaran, tapi dia tidak pernah meletakkan hartanya itu pada telapak tangannya dan meletakkan hartanya pada tangannya. Dia tidak meletakkan hartanya pada hatinya, dan dia menggunakan harta-harta itu untuk terus menebarkan aroma wangi agama Allah ketika dia terus berdedikasi dan berkontribusi untuk agama Allah. Jadikan itu merupakan salah satu role model yang kita akan terpacu di dalam kebaikan ketika kita senantiasa mencontoh orang-orang yang terbaik yang layak dijadikan role model dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kan Masya Allah, makanya ini penting. Menjadikan role model itu bukan sesuatu yang sederhana. Orang-orang yang benci sama Islam itu tahu betul pentingnya role model. Kak Ustadz bisa mengatakan kayak gitu, Ustadz? Iya, saya bisa mengatakan ini. Banyak jurnal yang saya baca, banyak makhtutat, tulisan-tulisan ulama yang saya baca. Ternyata role model itu memang penting. Makanya di dalam Islam itu, kenapa kita sebagai orang tua, kita harus betul-betul menghadirkan siapa pahlawan sebenarnya untuk anak kita, ini penting sekali. Karena siapa pahlawannya itu akan mencerminkan bagaimana jalan hidupnya. Dan ini disadari sama orang-orang yang mereka itu ingin memadamkan cahaya agama Allah. Orang yang ingin memadamkan cahaya agama Allah itu tahu betul pentingnya role model bagi setiap manusia. Karena manusia itu gampang dipengaruhi. Makanya harus ada yang mempengaruhi. Makanya dibuatlah berbagai macam tokoh fiktif. Ya, superhero fiktif yang sebenarnya cuma bermodal green screen di belakang. Tapi Masya Allah, filmnya bisa viral, trending, sampai jutaan orang bisa untuk kemudian melihat itu. Lalu kemudian dia tanpa dia sadari, dia terhipnotis untuk tidak bisa membedakan bahwasanya pahlawan ini cuma settingan. Lalu tidak bisa membedakan dalam dunia nyata. Salah satu di antara hal yang kita dapatkan dalam film itu kan kadang-kadang menghipnotis pikiran kita. Akhirnya anak-anak kita kemudian menjadikan role model kehidupan mereka itu siapa? Orang-orang yang fiktif, settingan, yang dibuat di belakang green screen, layar hijau, yang bisa dibuat apa saja. Dan ketika mereka tidak memiliki role model yang tepat, apa yang terjadi? Tidak ada pembicaraan tentang Islam kalau role modelnya saja tidak mencerminkan keislaman. Ya, itu yang terjadi. Makanya apa? Bapak dan Ibu bisa ngelihat, gak maaf nih kalau saya salah subjektif saya. Trennya film-film Hollywood hari ini tuh yang viral dan trending lalu menjadi ini tuh apa? Yaitu adalah tentang masalah, saya itu melihat para ulama itu menyampaikan trennya film hari ini tuh selalu superhero. Selalu superhero. Yang jelas fiktif. Yang hanya bermodal kepada green screen. Anak melihat 1 jam, setengah jam, 2 jam, 3 jam. Apalagi di suasana yang memang dibuat mendramatisir bagaimana tayangan itu ketika ditampilkan. Menghipnotis. Dan ketika anak-anak kita tidak memiliki ketika anak-anak kita tidak memiliki role model, gimana anak kita bisa berkarakter kebenaran di masa mendatang? Role model aja nggak punya. Pembicaraan role model ini bukan hanya untuk kita loh, selaku orang yang sudah ngelewatin umur 30 dan 40, bukan hanya untuk generasi milenial, untuk generasi alpha, beta, semuanya perlu. Makanya kemudian dulu para sahabat itu, para tabi'in, kenapa mereka menjadi orang hebat para tabi'in? Karena para tabi'in itu mengidolakan para sahabat.
Mereka ngelihat para sahabat itu mereka kagum dengan para sahabat. Ketika mereka mengidolakan para sahabat, para tabiin berupaya supaya mereka mirip dengan para sahabat. Dan itu hidup akhirnya, kehidupan mereka. Hari ini kemudian ada putus referensi. Karena banyak orang tua yang tidak pernah tahu bagaimana menghadirkan role model untuk dirinya, nggak pernah. Ketika dia remaja juga role modelnya juga orang yang mungkin tidak layak dijadikan role model sebenarnya. Kemudian ketika dia tidak mendapatkan role model, maka anaknya pun tidak pernah mendapatkan penjabaran dan narasi tentang role model. Ya tidak bisa terbentuk karakter kebenaran. Coba kita lihat para anak-anak putri yang kita miliki. Dia tidak paham tentang siapa sahabat-sahabat wanita Rasulullah. Akhirnya ketika tidak disibukkan dalam kebaikan, tidak disibukkan dengan role model yang harusnya sudah diajarkan Nabi, tanamkan hasad dalam dua hal. Itu kan Nabi nyuruh, tanamkan kepadamu hasad kepada dua orang ini, tanamkan anak-anakmu untuk hasad kepada dua orang ini. Anak-anak kita ketika tidak mendapatkan referensi pun sama. Akhirnya apa? Anak-anak putri hari ini dibuat menghayal setiap waktunya. Dibuat dia menghayal, terhipnotis dia dengan orang-orang yang dilihat dari kejauhan, lalu dilihat kemudian di layar kecil handphonenya, lalu dia membayangkan bermacam-macam, lalu kemudian dia tidak bisa membedakan mana ilusi dan mana dunia kenyataan. Dan itu selalu kemudian salah satu di antara penyebab akarnya itu apa? Karena mereka tidak punya role model untuk dijadikan contoh. Bagaimana karakter kebenaran akan terbentuk? Gimana karakter kebenaran itu akan terbentuk kalau kemudian setiap orang yang beriman tidak memiliki role model yang telah dijadikan oleh yang telah diarahkan oleh Rasulullah. Nah, inilah pentingnya kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa ya salah satu di antara step kita untuk menjaga istiqomah, kita disuruh untuk kumpul sama orang solih, disuruh untuk kumpul sama orang solihah, dikumpul sama orang yang lebih taat daripada kita, supaya kita punya role model. Ya kan? Kita harus datang ke pondok, ketemu sama ustadz, di mana kehidupan sederhana dan bagaimana kehidupan bersahaja yang dia miliki. Kita harus mengunjungi orang yang taat, mengunjungi orang yang solih bersama dengan keluarga kita. Kalau kita merasakan ada kegelisahan di dalam hati kita, kenapa sih kita ketika ingin istiqomah, kita diperintahkan untuk mendekat sama orang solih? Karena orang solih itu akan menjadi role model. Ketika pandangan kita diisi sama orang-orang solih dan taat, itu yang akan memberikan perbaikan dalam kualitas kehidupan kita. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Bolehlah kita dulu salah, ketika dulu gak pernah mendapati role model yang benar. Tapi kesalahan kita tidak boleh itu kemudian terulang. Dan kesalahan kita dulu, itu kesalahan orang tua kita itu jauh lebih kecil dibandingkan kebaikan mereka yang sudah luar biasa. Jangan salah menyalahkan orang tua. Adik kan saya tuh nggak kurang setuju kalau kita nyalahkan orang tua. Sudah kita punya anak, nyalain dulu orang tua kita. Udah, orang tua kita walaupun salah, kebaikannya jauh lebih besar daripada kesalahannya. Nah sekarang adalah bagaimana kemudian kita memahami, kita tidak pernah berubah. Oh berarti kualitas kehidupan saya harus bersama dengan orang-orang yang kita lihat menjadi role model untuk kehidupan kita. Makanya kadang-kadang sosial media ini bisa menghipnotis kita, bisa menjadikan kita akhirnya hilang siapa yang layak menjadi role model kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita didekatkan, kita ditampilkan berbagai macam tayangan yang membuat kita itu mikir, siapa yang sebenarnya menjadi role model untuk kehidupan kita. Nah inilah yang kemudian kita harus paham. Role model ini kalau boleh saya menyampaikan dari sudut pandang saya sendiri, role model ada dua. Yang sudah meninggal dunia, siapa yang dijadikan role model? Kalau kalian adalah laki-laki, siapa sih yang sahabat yang paling kalian itu senang berkarakter dengannya itu siapa? Kalau saya, contoh ya secara pribadi, saya tuh senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Senang sikapnya, caranya beliau menyikapi semua hal. Masya Allah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang saya kagum dengan beliau. Selain Abu Bakar, Umar, semuanya kita cintai. Tapi ada karakter yang menonjol yang kita senangin. Sama ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu dan para ummahat, para akhwat yang hadir harus memiliki role model. Yang pertama orang yang telah meninggal dunia. Siapa ya sahabat yang paling ibu itu mirip? Yang kalian tuh pengen mirip itu siapa? Apakah Ibunda Khadijah? Apakah Aisyah? Apakah Zainab? Apakah Ibunda Zainab? Apakah Ibunda Maria Qibtiyah? Apakah kemudian Ibunda Maria bintu Imran? Apakah kemudian siapapun itu?
yang telah meninggal dunia harus kita jadikan role model. Dipelajari biografinya, dikaji bagaimana sejarahnya, paham betul. Setidaknya kalau kamu tidak bisa memahami biografi ratusan para sahabat wanita, setidaknya satu dong yang kamu harus mengerti. Yang kedua, role model itu yang hidup, yang betul-betul teruji. Bukan yang kemudian selintas itu, yang betul-betul teruji, di tempat-tempatnya sudah teruji. Makanya selalu kalau saya perspektif saya itu kagum sama yang mereka itu di pondok, yang mereka dalam kondisi sangat terbatas, tapi mereka bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Ini role model ini penting. Anak-anak pun sama. Anak-anak kemudian harus kita kenalkan role model mereka siapa. Yang tidak layak dijadikan role model itu siapa. Jangan diem. Yang mana akhirnya menjadikan anak itu tidak tahu siapa yang menjadi role model. Kalau kita sudah lalai menanamkan role model untuk anak-anak kita, maka yang kemudian mengambilnya itu adalah orang-orang yang ingin untuk menghancurkan kader-kader kita di masa mendatang, untuk membawa beban umat ini yang berat, semakin berat di masa mendatang. Harusnya kan kita sadar ya, tantangan agama Allah semakin hari semakin berat. Coba kita lihat di sosial media itu kadang-kadang sesek dada kita. Dari tadi semenjak pagi saya ngeliat tuh, Masya Allah, sosial media itu membuat kita sesek. Orang sampai begitu jauhnya dari kebenaran. Bukan hanya jauh dari kebenaran, bahkan memerangi kebenaran, masih senyum-senyum dia. Dan itu tantangan anak-anak kita di masa mendatang. Mereka butuh benteng yang lebih kuat, mereka butuh pilar yang lebih kuat. Makanya Masya Allah, ajak anak kita ke masjid, biar anak kita dikenal oleh malaikat siang dan malaikat malam. Sampaikan mereka siapa yang dijadikan role model untuk kehidupan mereka. Dan itulah yang akan membentuk karakter kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, jangan senang bertemu dengan orang yang kualitasnya terkadang tidak membawa kita kepada kebaikan. Sesekali kita harus bertemu dengan orang yang layak dijadikan referensi dalam kehidupan kita. Role model itulah yang harus kita miliki. Role model itulah yang terus kemudian mengiringi kehidupan kita. Dan itulah yang kemudian harus kita jadikan contoh. Kalau ada di antara kalian yang masih berlaku dosa, mungkin ada yang masih minum khamr gitu ya, jadikan role modelnya itu adalah mungkin salah satu sahabat ya, Abu Mihjan, pecandu khamr, tapi ujung akhirnya dalam kondisi husnul khotimah. Kalau ada di antara kalian yang melakukan zina gitu ya, jadikan role modelnya Ma'is bin Malik, seorang sahabat yang kemudian Masya Allah, seorang sahabat yang kemudian beliau berzina tetapi menyesali zinanya dan Allah memberikan surga. Role model itu harus hadir. Dan itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa terpacu di dalam setiap kebaikan. Ustadz, ketika kita sudah mendapati role model, kadang-kadang kita ini masih insecure, Ustaz. Ketika kita mendapati ada teman kita, satu angkatan, satu alumni, ternyata jabatannya tinggi, ternyata kemudian mereka mendapatkan karir yang bagus, dan kita tidak mendapatkan itu. Maka saya menyampaikan sebuah nasihat dari para ulama. Kalaupun kita dalam proses kita menghadirkan role model kehidupan kita, ternyata kita bertemu dengan orang-orang yang mereka mengungguli kita dalam urusan dunia, maka sesungguhnya ada dua tips yang kita bisa lakukan ketika untuk menjaga kita supaya kita tidak sampai insecure terhadap apa yang kita lihat di orang sekitar kita ketika mereka mendapatkan pencapaian dunia. Tidak usah kita benci kalau ada teman kita satu angkatan, misalkan angkatan 90, angkatan 91 misalkan, Masya Allah ya, kemudian angkatan 90, angkatan 91 misalkan, kok dia pencapaiannya lebih daripada kita dalam urusan dunia. Bukan kita membencinya, tidak usah kita ngomongin apa sih cuma urusan dunia, nggak usah gitu. Tapi caranya adalah bagaimana kita menterapi hati kita, jiwa kita, supaya apa yang kita lihat dari orang lain, keberhasilan dunianya itu tidak merusak pikiran kita. Tapi tidak usah kita menghujatnya dan mencalanya, karena belum tentu kita lebih baik daripada dia. Apa Ustadz yang kita lakukan ketika berkerumun, kita sudah memilih siapa yang menjadi role model kita yang hidup dan yang meninggal dunia, lalu kita ketemu sama orang yang ternyata berhasil dalam urusan dunia, tapi dia berhasilnya hanya urusan dunia saja. Ada dua yang kita lakukan. Satu, kalau kita ngelihat ada teman-teman kita yang memiliki barang-barang mahal, pencapaiannya fasilitas-fasilitas yang eksklusif dan sangat mahal, premium yang mahal,
Kata Rasulullah, idza ra'aita ma yu'jibuka minad dunya faqul innal aisha aishul akhirah. Tampilkan Mas Iwan. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu melihat ada sesuatu yang membuatmu kagum dalam urusan dunia, katakanlah pada sesuatu yang membuatmu kagum pada urusan dunia, innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kita itu kehidupan di akhirat. Jalan, melihat villa bagus banget. Tentunya kita melihat, kelihatannya kita sulit mendapatkan dan bisa membuat villa sebagus itu. Maka yang kita lakukan, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat. Kita ngelihat mobil bagus banget ya. Beda dengan mobil kita yang biasa, mobil yang bagus, lewat begitu lembut, tanpa terasa, ngelewatin polisi tidur tidak sama sekali merasakan tidak merasakan bentrokannya gitu. Lihat itu, nggak usah kita cela mobil mewah, nggak usah nyela orang. Yang kita lakukan menterapi diri kita. Innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kami kehidupan di akhirat. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah perkataan itu? Yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah dalam hal itu adalah supaya setiap hati itu selalu ingatnya akhirat. Kehidupan kita bukan hanya satu kali, kehidupan kita 2 kali, dan kita adalah orang yang pingin mencari kehidupan di balik kematian dan tidak mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Ya, melihat rumah bagus, innal aisha aishul akhirah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan ketika kita ngelihat orang, ketika lagi nyari role model, tiba-tiba tersangkut nih orang-orang yang mereka kita lihat, wah dunianya kok bagus banget, dulunya alumni angkatan sama dengan saya, sekarang dia sudah menjadi bupati, dia sekarang sudah menjadi gubernur, dia sekarang sudah menjadi menteri, sekarang dia sudah memiliki bisnis omsetnya puluhan miliar setiap bulan gitu, dan kita tidak sebagaimana dia. Maka yang kita lakukan, kata Hasan Al-Basri, kita berkata sama diri kita, biarlah dia mengungguli saya dalam urusan dunia, tapi mudahkanlah saya ya Allah untuk mengungguli dia dalam urusan akhiratnya. Karena apa? Urusan dunia pasti akan ditinggalkan, urusan akhirat pasti akan didatangi dan akan ditemui. Urusan dunia sejatinya sehebat apapun kita meraihnya, pasti kita akan tinggalkan dan pasti kita akan berlalu. Urusan akhirat pastinya kita akan datangi dan pastinya kita akan temui. Makanya 2 perkara itu yang bisa memberikan sebuah persepsi, sebuah vaksinasi pikiran kita, supaya kemudian kita tidak sampai berpikir gelap. Ya. Jadi kalau kemudian ternyata ada yang mengungguli kita dalam urusan dunia, 2 yang kita lakukan. Katakanlah kepada setiap apapun yang mengungguli kita dalam urusan dunia atau apapun yang membuat kita kagum, membuat kita sangat luar biasa terperangah melihat apa yang didapatkan, innal aisha aishul akhirah. Innal aisha aishul akhirah. Tapi ketika mengatakan itu jangan sombong. Insya Allah saya dapat surga, insya Allah kamu enggak usah gitu. Selalu lakukan dalam kondisi hati yang merendah. Innal aisha aishul akhirah. Karena apa? Orang yang selalu menginginkan akhiratnya, maka Allah jadikan hatinya hidup untuk akhirat. Innal aisha aishul akhirah. Yang kedua, kalau kemudian kita ternyata menjumpai orang ini, kemudian ternyata mengungguli kita dalam urusan dunia, yaitu adalah dalam urusan material, finansial, maka yang kita katakan yang kedua, ya Allah bantulah saya untuk mengungguli dia dalam urusan akhirat. Walaupun dia mengungguli saya dalam urusan dunia, saya terima ya Allah. Karena semuanya adalah ujian. Harta adalah ujian, kemiskinan adalah ujian. Tapi bantulah saya ya Allah untuk mengungguli dia dalam urusan akhirat. Untuk mengungguli dia dalam urusan akhirat. Maka inilah yang kemudian kita harus selalu kemudian kita miliki. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita memahami, itulah salah satu di antara karakter hebat di dalam kehidupan kita. Ya. Maka setelah itu, apa yang kemudian kita harus lakukan setelah kita melakukan 3 ini? Membersihkan niat kita karena Allah, memiliki cita-cita besar dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita berusaha betul, yaitu adalah bagaimana kita itu bagaimana kemudian kita memiliki role model pada kehidupan kita, dan kehidupan kita tidak boleh skip dan tidak boleh kosong dari role model.
Maka apa yang berikutnya? Berikutnya adalah tentunya nanti kita akan pelajari apalagi yang bisa menjadikan kita berkarakter hebat. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Masya Allah, ini sekaligus pula mengulang-ulang materi setelah 5 kali pertemuan, 1,5 bulan kita tidak berjumpa, dan kita menyampaikan materi ini kembali supaya mengingat kembali kita tidak boleh menjadi muslim yang biasa, kita menjadi muslim yang hebat. Agama ini adalah agama yang membangun sebuah optimisme dalam kehidupan. Islam tidak pernah meletakkan sebuah pesimisme. Makanya sampai perhatikan hadis-hadis Rasulullah, kalaupun engkau melakukan dosa sebesar gunung, maka Allah akan menemui lebih besar ampunannya daripada dosamu. Itu kan optimisme. Agama ini membangun optimisme. Kalau urusan akhirat saja kita tidak boleh berputus asa, urusan dunia pun sama. Mari kita memiliki hal-hal yang optimis dalam kehidupan kita. Ingat, ada orang yang paham kebenaran tetapi belum tentu berkarakter benar. Jadilah orang yang paham kebenaran dan berkarakter kebenaran. Itulah yang kita inginkan. Kalau kita berjalan di atas kebenaran, ya Masya Allah. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita berkarakter kebenaran dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga kita diberikan jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Ingat loh ya, jangan hanya minta jadi orang baik, tapi mintalah jadi orang yang benar. Orang yang baik belum tentu masuk surga, tapi orang yang baik dan benar pasti masuk surga dan mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang benar harusnya tidak luntur kebaikannya. Banyak orang yang benar tapi ketus, tapi kemudian tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah senyum. Itu namanya kebenaran, tapi tidak memiliki kebaikan. Bukan itu yang benar dan yang baik dan benar. Yang benar tanpa melunturkan kebaikan. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kita kesempatan hari ini. Kemudian insya Allah kita akan membahas bagaimana karakter kebenaran itu memanfaatkan waktu dan banyak berharap hanya kepada Allah. Gimana itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari insya Allah pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum mendaftar Syamilah Series yang keempat, The Day After You Day, ayo saya mengajak semuanya untuk merasakan bagaimana kita belajar bersama-sama mempelajari tentang ayat-ayat, hadis, dan semua referensi yang datang dari Allah dan Rasulnya, supaya betul-betul tumbuh rasa takut kita kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Tidaklah orang yang takut kecuali mendapatkan 2 surga di hadapan Allah kelak. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ummu Caca sebagai moderator kajian kita kesempatan siang ini. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz. Aduh, merinding banget, dan itu memang dekat banget sama kehidupan kita ya. Saya kalau misalkan ada istilah namanya ilmu cocoklogi ya Ustadz, nggak tahu kenapa kok tontonan yang selalu kita punya berlangganan yang warnanya merah depannya N, ya mungkin teman-teman tahu itu apa gitu ya. Tapi kalau saya berimajinasi, kok warnanya merah depannya N, ini kayak apa, nars deh. Maksudnya kalau neraka dalam bahasa Arab apa Ustadz namanya apa? Apanya itu Bahasa Arabnya neraka. Oh, bahasa neraka, narun. Ya kan, nar ya kan. Nah itu kan, itu lambangnya tempat film-film itu gitu. Jadi saya mikir, ini maksudnya apa ya, dunia ini kok kayak gini, apa itu bikin kita jadi melihat sesuatu yang sia-sia, bahkan nauzubillah min dzalik, banyak perbuatan zina di sana kita tonton lewat mata. Ya tapi kok kita ya langganan aja gitu. Afwan, saya juga kok ya langganan aja gitu Ustadz. Jadi ya wallahu alam lah, itu kayak ilmu cocologi gitu. Tapi emang benar kalau kita mau jadi manusia yang muslim yang hebat, artinya PR kita adalah kita harus mampu bermimpi dulu, berani bermimpi, berani berubah ke arah yang lebih baik, dan juga harus punya role model. Dan role model itu memang PR besar ya Ustadz, karena memang sekarang lebih mudah kita mencari tontonan atau superhero fiktif daripada mencari kisah tentang Abu Bakar kalau memang lingkungan kita tidak dekat dengan golongan orang-orang muslim yang soleh. Insya Allah, Allah mudahkan kita untuk bisa menemukan role model dan bisa menceritakan tentang kisah para sahabat kepada anak cucu keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang kita harapkan ya ya. Itulah yang kita harapkan. Amin. Bahwasanya apapun profesi yang Allah berikan kepada kita, yang salah itu bukan profesinya.
Karena yang salah itu kalau kita membandingkan hidup kita sama orang lain, itu yang pertama. Yang salah itu adalah ketika pada profesi kita tidak memberikan komitmen yang terbaik dari apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Kalau jadi guru, gurulah yang terbaik. Kalau jadi seorang dai, seorang ustadz, jadilah ustadz yang terbaik. Suaranya harus bagus, backgroundnya harus indah untuk dilihat orang. Itulah yang kita bisa lakukan. Kalau jadi artis, jadilah artis yang mampu menjaga diri, mampu menutup kemudian kehormatan diri kita, dan mampu memperlihatkan bahwasanya saya ini seorang muslimah. Saya bukan hanya ingin menjadi baik, tapi saya juga insya Allah ingin memiliki kebenaran dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi sebuah pelita-pelita yang akan mengumpul menjadi sebuah mentari kebenaran yang hidup, yang kemudian akan menerangi kehidupan manusia. Makanya Masya Allah, tidak boleh kita ini hanya berpikir rendahan. Udah, yang penting saya hidup, penting sholat, penting saya dzikir. Tidak selesai dengan itu. Islam tidak pernah nyuruh kita itu hanya apa adanya dan ala kadarnya. Islam menyuruh kita untuk memberikan yang terbaik. Salah satu di antara keburukan kita itu apa? Meridhoi diri kita jatuh pada sesuatu yang buruk. Membiarkan diri kita itu tidak menggapai sebuah target besar pada kehidupan kita. Kalau diri kita tidak menjadi support system untuk kehidupan kita, terus siapa lagi yang bisa menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Tadi pepatah dan kata hikmah dari Afrika, tidak membahayakan musuh dari luar selama kita sudah selesai PR di dalam diri kita dan internal kita. Jangan sampai kita terbunuh oleh pikiran kita yang tidak berkarakter kebenaran. Jangan sampai kita itu hidupnya menjadi tidak berkualitas karena berbagai macam lintasan-lintasan berpikir kita yang tidak berkualitas. Tadi Houdini, dia kalah di salah satu sel penjara karena dia sudah teracuni pikirannya bahwasanya sel ini terkunci, padahal tidak terkunci. Nah, itulah bahayanya pikiran kalau tidak diarahkan pada referensi untuk membangun agama Allah dan tidak pada referensi bagaimana kita menjadi hebat. Hebat bukan di mata manusia, tapi hebat di hadapan Allah, supaya kita memberikan yang terbaik. Yang terbaik untuk suami, yang terbaik untuk istri, yang terbaik untuk anak-anak. Itulah yang kita harapkan. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak salah apapun profesi yang sekarang Allah mudahkan buat kita tuh nggak salah. Yang salah adalah bagaimana arah kita dan bagaimana kita mempresent diri kita, apakah kita mencontohkan sebagai muslim yang hebat atau enggak gitu ya Ustadz ya. Iya itulah yang kita ini kan. Masya Allah, kalau kita lihat guru kita juga kayaknya nih desainnya, backgroundnya makin cakep aja nih Ustadz. Iya, alhamdulillah. Ini karena menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan Syamilah series yang keempat, The Day After You Die. Jadi semoga kita selalu ingat bahwasanya kehidupan kita ini harus dikendalikan dengan apa yang kita ingat dari neraka. Mengingat neraka itu tali kendali, mengingat surga itu kekuatan. Kalau kita tidak pernah mengingat neraka, kita tidak punya rem pada kehidupan kita. Makanya lihat ya, ya, kenapa ya sekarang itu dosa itu hybridnya luar biasa. Contoh nih, orang dulu itu kalau merampok, yang dirampok orang kaya. Kalau sekarang enggak, uangnya rakyat miskin pun dirampok. Maka kemudian kenapa semacam itu? Zina dulu mungkin zina dengan manusia. Sekarang mungkin ada orang yang zina dengan kemudian binatang, mungkin zina dengan 3-4 orang sekaligus. Kenapa kok? Iya, sama hybrid. Kenapa kok zina? Kenapa kok dosa itu sekarang hybridnya itu luar biasa? Mutasinya itu luar biasa. Karena sesungguhnya mutasi itu terjadi terhadap dosa dan kemaksiatan sampai kita terbengong-bengong setiap kita membaca berita, lalu memikirkan betapa beratnya perjalanan anak-anak kita di masa mendatang, karena tidak ada neraka yang hidup pada orang yang mereka itu sudah melampaui batas. Makanya selalu saya menyampaikan, mengingat surga itu adalah kekuatan, mengingat neraka itu tali kendali. Kalau kita tidak ingat neraka, hidup kita itu tidak mau diatur oleh apapun. Dan kita ingin melakukan apapun yang kita mau, tapi dengan menghidupkan neraka itu menjadi tali kendali untuk kita. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan surga, dan kemudian semoga kita senantiasa orang yang dijauhkan dari neraka. Ikuti kajian Syamilah series. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mungkin ini karena kita pertemuan awal lagi sebenarnya ya, bisa dibilang setelah kita libur 1,5 bulan gitu ya. Mungkin insya Allah di kesempatan kali ini teman-teman yang mau tanya jawab boleh ditahan dulu. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya Ustadz ya, hari Jumat ya. Insya Allah kalau tidak ada udzur. Tapi saya nyampaikan ya ya, karena
Iya, karena kemungkinan ada banyak kemungkinan ya, karena kondisi kadang-kadang syuting yang tiba-tiba ada gitu. Kalau tiba-tiba ada udzur syar'i, tolong untuk dibukakan pintu permaklumannya, insya Allah. Tapi selama tidak ada udzur, selalu kita on the track pada kajian kita. Amin, insya Allah. Nggak apa-apa, kita ikutin jadwalnya Ustadz aja. Semoga Allah mudahkan. Amin. Dan buat teman-teman, insya Allah kalau mau ada pertanyaan bisa disimpan dulu buat minggu depan. Dan terima kasih banyak buat tim Vision 99, buat Ustadz Umar Mita khususnya, dan juga buat tim Syamila yang sudah membuat acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, insya Allah. Silahkan doa penutupnya Ustadz, dan insya Allah kita dimudahkan oleh Allah, kita bisa ketemu lagi hari Jumat, atau mungkin kalau kita akan ada beda atau ganti hari, mungkin akan kita informasikan di Instagram Vision 99 segera. Silahkan Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah jiwa kami dari segala macam kekeruhannya, pengotornya, noktahnya, yang menjadikan kami tidak ikhlas di dalam apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami perbuat. Ikhlaskanlah ya Allah, bersihkanlah ya Allah, tuluskanlah setiap apapun yang kami inginkan karenamu ya Allah. Engkaulah yang menggenggam hati kami ya Allah, dan Engkaulah yang mampu untuk melindungi hati kami dari berbagai macam perusak dan kotorannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami adalah orang yang berguna untuk agamamu, berguna untuk Nabi dan Rasulmu ya Allah. Jadikanlah semua potensi-potensi kami bermanfaat untuk sesuatu yang bermanfaat ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan semua potensi yang kami miliki hanya untuk dunia ya Allah, dan untuk sesuatu yang kami pasti tinggalkan. Berikanlah kemampuan kami untuk membagi potensi ini untuk agamamu, dan apapun yang bisa membantu untuk Nabi dan Rasulmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dekat dengan orang solih ya Allah. Dekatkanlah kami, pantaskanlah kami berada pada circle mereka ya Allah, supaya kami mampu memperbaiki diri kami, mampu mengevaluasi pikiran kami, dan mampu untuk terus berjalan sesuai dengan kekaguman kami kepada orang-orang soleh yang Kau hadirkan kepada kami. Kami memohon cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling Kau cintai ya Allah, supaya kami mudah mendapatkan cintamu. Berkailah urusan kami ya Allah, baikkanlah kami, benarkanlah kami dalam setiap urusan kami ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan setiap narasi, setiap berita yang bisa menjadikan kami meninggalkan kebenaran ya Allah. Tetapkanlah kami, istiqomahlah kami di dalam jalan kebenaran. Semoga Engkau memberikan keberkahan dalam setiap urusan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Umar Mita dan kepada seluruh jamaah yang sudah mengikuti kajian kita hari ini, baik melalui Zoom ataupun melalui Instagram Live. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Jaga Frederika, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para peserta, para penuntut ilmu di live Instagram, senang sekali terus berjumpa dengan antum dalam setiap kebaikan. Hari ini kita telah belajar tentang bagaimana kita menjadi muslim hebat. Sekali lagi ya, bukan untuk menjadikan kita melegitimasi diri kita untuk sombong dan jumawa, supaya kita hebat, supaya kita tidak terbunuh dengan pikiran kita, supaya kita tidak menjadi orang yang berantakan pada kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Senang sekali berjumpa dengan antum semuanya, selalu di taman ilmu. Doakan saya, doakan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya dalam kebaikan. Doakan saya selalu ikhlas menyampaikan kalimat-kalimat Allah, karena hal yang paling berat itu menjaga keikhlasan. Doakan tim Syamila Series, semoga mereka terus berdedikasi untuk memberikan yang terbaik. Syamila Series di sini ada banyak orang, ada namanya, ada Mas Sabto, ada Mas Gia, ada Mas Sigit, ada Fadil, ada Iwan, ada Alfi, ada Azmi, ada Aziz, ada Rozi, ada Zakaria, kemudian ada siapa lagi ya yang belum saya sebut, banyak lah.
Masya Allah, mereka yang terus berdedikasi untuk memberikan yang terbaik. Kami selalu berada pada track untuk selalu menyampaikan ilmu. Kami ingin sekali lagi supaya ilmu dirasakan nikmat bagi setiap para penuntutnya. Jadilah bagian dari keluarga kami, keluarga di antara keramaian umat, mencintai ilmu, memahami ilmu, memperjuangkan ilmu, karena ujung dari ilmu adalah kebenaran. Mari kita memperbaiki kualitas kehidupan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan lupa ikuti Sambelah seri yang keempat, The Day After You Die. Bagi yang sudah mendaftar, ayo, saya meminta supaya bisa menjadi duta-duta ilmu. Sampaikan kepada saudara kita, teman-teman kita, circle kita yang belum mendaftar, ayo mendaftar, supaya kita bisa meningkatkan grade keilmuan kita. Karena sesungguhnya yang bertambah itu bukan hanya harta, harusnya yang bertambah pula itu adalah pemahaman akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesungguhnya yang bertambah itu bukan hanya harta, harusnya yang bertambah pula itu adalah pemahaman akhirat kita. Wassalamualaikum. Senang sekali berjumpa dengan semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan semuanya. Semoga Allah